Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Izati untuk mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 AKL. Hari ini kita akan mempelajari pengelolaan kartu utang. Nah, ini dia kompetensi dasar kita, yaitu setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menganalisis kartu utang dan melakukan pencatatan kartu utang. Nah, apa sih kartu utang itu? Kemarin kalian sudah membuat mind map dan rata-rata semua mind map yang dibuat pengertiannya benar. Ya, kartu utang itu adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor. Informasi yang terdapat pada kartu utang yaitu nama kreditor, nomor rekening, syarat pembayaran utang, formulir untuk mencatat adanya mutasi utang. Nah, jadi kartu utang itu ditulisnya per tiap-tiap kreditor ya, per perusahaan, beda-beda gitu pencatatan mutasinya karena terperinci. Nih, nanti kita lihat lebih jelasnya. Fungsi dan manfaat dari kartu utang itu apa sih? Pertama itu fungsinya untuk mencatat mutasi dari saldo utang ke kreditor. Jadi pencatatannya itu ntar bisa kalian lihat mutasinya. Lalu manfaatnya itu untuk mengetahui jumlah supplier yang dimiliki, saldo utang perusahaan kepada masing-masing supplier, dan jumlah total utang perusahaan kepada seluruh supplier. Ya, nanti kalau kalian lihat contoh kartu utangnya, kalian akan lebih paham. Setelah itu ada prosedur pencatatan utang ke dalam kartu utang. Beberapa dari kalian juga sudah menuliskan dengan benar. Nah, prosedur pertama-tama kita akan membahas tentang prosedur satu akun utang untuk tiap kreditor. Account payable procedure. Dalam prosedur ini, bukti transaksi yang digunakan antara lain ada faktur pembelian sebagai bukti telah terjadi transaksi pembelian secara kredit. Selanjutnya, transaksi dicatat dalam jurnal pembelian dan dicatat dalam kartu utang sebagai penambah utang. Nah, kenapa menambah utang kalau misalnya faktur ini? Karena dia melakukan pembelian secara kredit kan kita gitu. Makanya dicatat di jurnal pembelian. Nah, lalu bukti pembayaran utang bisa berupa kwitansi dari pemasok. Nah, ntar ini dicatatnya di jurnal pengeluaran kas dulu dan nanti dicatat dalam kartu utangnya sebagai pengurang utang pada kreditor tersebut. Nah, kan karena kita dapat pembayaran utang ut, eh, maksud saya ketika kita melakukan pembayaran utang, utang kita berkurang dong secara otomatis yang dimana nanti ditulisnya dimutasinya utang kita berkurang gitu. Lalu memo kredit merupakan bukti pengembalian barang yang dibeli, retur gitu. Selanjutnya transaksi dicatat dalam jurnal umum karena retur memang dicatatnya di jurnal umum ya, bukan di jurnal pengeluaran kas maupun jurnal pembelian. Nah, dan dicatat dalam kartu utang sebagai pengurang utang pada kreditor tersebut. Nih, bisa dijelaskan nanti ya. Nah, kita langsung kepada contoh saja supaya kalian bisa lebih paham. Nah, ini contohnya ada PT Eva Food. PT Eva Food beralamat ini saya salah tulis ya. PT Eva Food beralamat di bla bla bla, bergerak di bidang jual beli food and beverage, memiliki data saldo utang dagang per 31 Agustus 2020 dan beberapa transaksi pada bulan selanjutnya September sebagai berikut. Nah, ini transaksi dia di bulan September dan juga ini saldo utang terakhirnya di bulan 31 Agustus bulan kemarin gitu kan. Ini saldo utangnya dia terakhir begini. Pak, dia berutang kepada PT Chicken Wings 35 juta, PT 20 juta, dan PT Fishroll 15 juta. Nah, jurnal pembeliannya yang baru-baru ini terjadi, yang September ini terjadi, bisa kita lihat tanggalnya itu 2 September, nomor fakturnya. Ini ada nomor fakturnya ya, karena jurnal pembelian.
keterangannya PT Visrol dengan syarat pembayarannya tuh ada di situ tera jelas semuanya. Jadi dia melakukan pembelian secara kredit selama bulan September itu selama 4 kali dan 2 kali di PT Visrol, 1 kali di Chicken Wings dan 1 kali di PT Roti. Nah, lalu setelah itu jurnal pengeluaran kas. Wah, di jurnal pengeluaran kas ini dia melakukan pelunasan. Pelunasan atas pembeliannya tadi yang secara kredit. Nah, bisa dilihat dia melakukan 3 kali pelunasannya. Ini tanggal-tanggal tertera seperti yang ada di PPT ini. Nah, di PT Chicken Wings dan PT Roti dia mendapatkan potongan pembelian. Karena dia, coba kita lihat, PT Chicken Wings. PT Chicken Wings itu dia di tanggal ya pokoknya yang PT Chicken Wings dan PT Roti ini dia melakukan pelunasan atas saldo utang yang sebelumnya ini ya. Nih, saldo utang yang sebelumnya. Lalu, nah di jurnal umum ada PT Eva Food ini dia ada retur juga, retur pembelian dengan nominal 2 juta. Nah, pertanyaannya di sini diminta buat dari informasi di atas dalam kartu utang. Lalu buat juga laporan saldo utangnya. Kayak gimana sih? Nggak sulit kok, karena sudah ada contoh jurnalnya. Tinggal kalian masukkan ke dalam kartu utang. Nah, ini kartu utangnya rekening PT Chicken Wings. 1 September saldo awal utangnya itu dia 35 juta. Bener nggak? Bener, 35 juta PT Chicken Wings. Lalu coba kita lihat di pembeliannya dia ada tuh tanggal 14 September sebesar 25 juta. Oh, yang dicatat, oh iya, karena dia melakukan pelunasan terlebih dahulu di jurnal pengeluaran kas. Dia melunasi utang yang saldo awalnya itu pada tanggal 5 September, 35 juta dia lunasi. Nah, lalu setelah itu baru terjadi yang pembelian. Di sini syarat pembayarannya ditulis dan nomor buktinya juga ditulis agar detail. Lalu kan tadi karena saldonya ini dia punya utang 35 juta, lalu karena dia melakukan pelunasan utang dagang terhadap kas kan, utang dagangnya di debit. Nah, karena saldo awal dari utang itu kredit ya, aslinya di kredit. Jadi karena itu dia ada utang 35 juta, dia melakukan pelunasan, nominal saldo utangnya menjadi 0 ya. Lalu di tanggal 14 September dia berutang kembali melakukan pembelian. Nah, utang dagangnya bertambah di kredit 25 juta. Nah, berarti saldo utangnya di mutasinya itu bertambah jadi 25 juta. Lalu ternyata dia melakukan retur pembelian. Si Chicken Wings ini melakukan retur pembelian yang dimana utang dagangnya berkurang di debit. Maka dari itu saldo utangnya itu mutasinya berkurang jadi 23 juta. Nah, lalu kita ke rekening PT Roti. Dia saldo awalnya 20 juta. Saldo awal PT Roti 20 juta benar. Lalu ada nggak jurnal pembelian PT Roti? Ada tanggal 20 sebesar 15 juta. Lalu kita lihat dulu jurnal pengeluaran kasnya juga. Ada nggak PT Roti? Ada, ternyata dia tanggal 8 melakukan pelunasan. Utangnya sebesar 20 juta. Coba kita lihat benar gak? Benar. Dia punya utang awalnya 20 juta, lalu setelah itu dia melakukan pelunasan sebesar 20 juta, maka mutasinya menjadi 0. Nah, dia melakukan pembelian lagi secara kredit, menambah utangnya di kredit 15 juta. Nah, lalu kita ke
rekening PT Visrol. Rekening PT Visrol ini dia saldo awalnya saldo awalnya 15 juta, melakukan 2 kali pembelian di bulan September ini sebesar 15 juta dan 20 juta. Lalu PT Visrol ini juga melakukan pelunasan di tanggal 30 September sebesar 30 juta. Bisa kita lihat di kartu utang rekening PT Visrol ini semua tertera dengan benar. Saldo awalnya dia 15 juta, lalu dia melakukan pembelian secara kredit, menambah utang dagangnya sebesar 15 juta, sehingga mutasi saldonya menjadi 30 juta utangnya. Lalu dia melakukan di tanggal 28 September pembelian secara kredit, dan juga menambah utangnya jadi 20 juta, sehingga saldo mutasinya menjadi 50 juta. Lalu di tanggal 30 September dia baru melakukan pelunasan sebesar 30 juta, di mana utangnya berada di debit, yang mana berarti saldo mutasinya berkurang menjadi 20 juta. Nah, berikut laporan saldo utang yang bisa dilihat dari kartu utang tiap rekeningnya. Nah, pertama ada PT Chicken Wings yang bisa kita lihat saldo di kartu utangnya 23 juta, dan juga rekening PT Roti yang mana saldo mutasinya 15 juta, dan PT Visrol 20 juta. Dan jangan lupa untuk menyantumkan nomor rekeningnya yang berada di kanan atas kartu utang di dalam laporan saldo utang. Nah, terima kasih. Sekian dari saya penjelasan mengenai kartu utang dan pengelolaannya. Masih ada yang voucher juga sebenarnya, tapi itu untuk pekan depan saja. Kali ini supaya kalian lebih meresap dalam memahami tentang kartu utang ini, saya memberikan kalian latihan soal yang mana kalau misalnya kalian bingung untuk mengerjakannya, kalian bisa mengulang kembali video ini ataupun bertanya kepada saya melalui Google Classroom, grup ataupun PC. Nah, ini kartu utangnya dikumpulkan Minggu 11 Oktober, minggu ini, pekan ini. Nah, di sini tapi tidak seperti tadi yang contoh soalnya sudah saya sediakan jurnal pembelian, pengeluaran kas, dan juga jurnal umumnya. Kali ini saya hanya memberikan saldo utang yang bisa kalian baca di sini. Lalu, ini ada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT tersebut. Hanya ada 8 transaksi kok. Ini kalian kategorikan mana yang jurnal pembelian, mana yang jurnal pengeluaran kas, apakah ada jurnal umumnya. Nah, itu kan dicampur ya tiap perusahaannya. Tetapi nanti ketika sudah masuk ke dalam kartu utang, dia akan detail sendiri-sendiri. Nah, di sini saya minta seperti yang tadi saya udah bilang, transaksinya dimasukkan ke dalam jurnal yang diperlukan, lalu catatlah dalam kartu utang dan buatlah laporan saldo utang ya. Ini tipe bukan uang, saldo utang. Nah, sekian dari saya untuk hari ini. Apabila saya kecepatan menjelaskannya atau kurang atau berbelit-belit bahasanya, mohon dimaafkan. Boleh ditanyakan saja lagi kepada saya di PC, Google Classroom, ataupun WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!